Assalamualaikum teman-teman salih dan salihah, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman sehat selalu dan bahagia. Oke teman-teman, kembali lagi bersama Kak Evi dalam pelajaran matematika. Pembahasannya adalah menyatakan suatu bilangan sebagai jumlah dan selisih dua bilangan cacah. Namun agar kegiatannya semakin diberkahi, kita ucapkan dulu Bismillahirrahmanirrahim. Nah teman-teman solih dan solihah, siapa di antara teman-teman yang suka main tebak-tebakan? Wah keren ya, ternyata teman-teman suka main tebak-tebakan. Oke, kita akan mulai main tebak-tebakannya. Kalau Kak Evi bilang 10, kira-kira angka apa ya yang kalau dijumlahkan hasilnya 10? Ayo, berapa teman-teman? Iya, betul sekali. 7 tambah 3. 7 tambah 3, 10. Oke, pintar teman-teman. Selain 7 tambah 3, apalagi teman-teman yang hasilnya itu 10? Ayo, ada lagi gak? Betul, 5 ditambah 5 sama dengan 10. Terus apalagi teman-teman? Iya, 6 ditambah 4 sama dengan 10. Dan seterusnya. Teman-teman masih mau tebak-tebakan? Masih ya? Kalau begitu Kak Evi kasih contoh yang lain teman-teman ya. Kalau Kak Evi bilang 5, kira-kira angka berapa ya yang kalau dikurangkan hasilnya 5? Ayo. Ada yang tahu gak teman-teman? Iya betul sekali, 9 dikurangi 4, hasilnya 5. Terus apa lagi teman-teman? Ya betul sekali, 10 dikurangi 5, hasilnya 5. Wah ternyata hebat ya teman-teman. Satu bilangan bisa kita nyatakan sebagai hasil jumlah atau selisih dari dua bilangan lain. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana menyatakan suatu bilangan sebagai jumlah dan selisih dua bilangan cacah. Siap-siap ya, karena kita akan bermain dengan angka, berpikir cerdas, dan menemukan banyak kombinasi menarik dari bilangan-bilangan. Ini dia materi. Ini kita akan belajar menyatakan suatu bilangan sebagai jumlah atau selisih dua bilangan pada bilangan cacah. Ternyata suatu bilangan dapat dinyatakan sebagai jumlah dua bilangan cacah yang berbeda. Bagaimana caranya? Untuk mempermudah pengerjaannya, anak-anak dapat menggunakan operasi hitung pengurangan yang merupakan lawan dari penjumlahan. Sebelum kita mengerjakan soal, Ibu akan membagikan bagaimana cara menentukan dua bilangan yang jumlahnya sudah diketahui. Cara yang pertama, ketahuilah jumlah bilangan. Yang kedua, untuk mengisi bilangan pertama, tentukan sebuah bilangan yang nilainya kurang dari jumlah bilangan yang diketahui. Yang ketiga, untuk mengisi bilangan kedua, jumlah bilangan dikurangi dengan bilangan pertama. Setelah Ibu membagikan caranya, yuk kita masuk ke soal cerita pertama. Soal pertama, tentukan pasangan bilangan cacah dengan jumlah berikut. Diketahui jumlah bilangan itu adalah 100.
Untuk mencari bilangan pertama, kita ingat kembali cara yang sudah Ibu sampaikan, yaitu tidak boleh lebih dari jumlah bilangan. Nah, Ibu tuliskan 40. Untuk mencari bilangan kedua, kita bisa menggunakan cara jumlah bilangan dikurang jumlah bilangan pertama. Nah, anak-anak, dari cara ini kita bisa buat 100 dikurang 40 hasilnya 60. Jadi kita bisa tuliskan untuk bilangan kedua yaitu 60. Nah, ada juga kemungkinan yang lain. Kemungkinan yang kedua, jika diketahui jumlah bilangan itu adalah 100, maka bilangan pertama itu Ibu tuliskan 30, sedangkan untuk bilangan kedua itu 70. Ikuti cara-cara yang sudah Ibu jelaskan dari awal. Untuk kemungkinan ketiga, jika diketahui jumlah bilangan itu 100, maka Ibu akan menuliskan bilangan pertama itu adalah 25, sedangkan untuk bilangan kedua adalah 75. Jadi kesimpulannya adalah bilangan pertama ditambah bilangan kedua sama dengan jumlah bilangan. Nah, di sini juga Ibu akan menjelaskan bagaimana cara menentukan dua bilangan yang selisihnya diketahui. Cara yang pertama, ketahuilah jumlah bilangan atau biasa disebut dengan bilangan diketahui. Kemudian cara yang kedua, untuk mendapatkan bilangan pertama, tentukan sebuah bilangan yang lebih besar dari bilangan yang diketahui. Untuk cara yang ketiga, untuk mendapat bilangan kedua, kurangi bilangan pertama dengan bilangan diketahui. Soal kedua, tentukan pasangan bilangan cacah dengan selisih berikut. Jika diketahui bilangannya itu adalah 1000. Untuk mencari bilangan pertama, kita bisa mencari dengan cara bilangan itu harus lebih besar dari bilangan yang diketahui. Karena yang diketahui adalah nilainya 1000, maka kita bisa tuliskan 1100. Sedangkan untuk mencari bilangan kedua bisa menggunakan cara bilangan pertama dikurangin bilangan yang diketahui, yaitu 1100 dikurang 1000, maka hasilnya adalah 100. Maka kita bisa tuliskan bilangan kedua adalah 100. Ada juga beberapa kemungkinan jika yang diketahui bilangannya adalah 1000. Kemungkinan kedua, bilangan yang diketahui adalah 1000, sedangkan untuk bilangan pertamanya kita bisa tuliskan 1500, sedangkan untuk bilangan kedua adalah 500. Nah, untuk kemungkinan ketiga, bilangan yang diketahui adalah 1000, sedangkan bilangan pertama adalah 1300, sedangkan bilangan kedua adalah 300. Itu adalah kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita buat dari bilangan 1000. Nah, anak-anak bisa juga membuat kemungkinan-kemungkinan yang lain dengan menggunakan cara-cara seperti yang Ibu sudah jelaskan. Nah, teman-teman solih dan solihah, alhamdulillah demikianlah materi pada kesempatan kali ini berkaitan dengan menyatakan suatu bilangan sebagai jumlah dan selisih dua bilangan cacah. Nah, teman-teman solih dan solihah, adapun hikmahnya dari pelajaran ini adalah melalui bilangan yang saling melengkapi, kita belajar bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dengan teratur, saling berpasangan, dan penuh hikmah. Mudah-mudahan teman-teman bisa semakin beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terakhir, untuk tugasnya, silahkan teman-teman itu mengerjakan beberapa soal yang Kak Epi sediakan di worksheet matematika. Mudah-mudahan dalam proses mengerjakannya teman-teman dimudahkan dan dilancarkan. Amin.
Terima kasih sekali lagi teman-teman sudah membersamai Kak Evi dalam belajar hari ini. Sudah semangat dan antusias. Insya Allah kita bertemu di kesempatan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.